sesuai dhamma yang dibabarkan Sang Buddha. Banyaklah berbuat baik, pasti hidup kan berbahagia. Sadarlah semua hanyalah anicca. Jangan biarkan diri kita terlena oleh belenggu dunia yang menjerat. Jadikan dhamma peganganmu. Mungkin hati kita bertanya tentang maknanya dhamma. Coba simak kembali semua sabda Sang Buddha. Banyaklah berbuat baik, pasti hidup kan berbahagia. Sadarlah semua hanyalah anicca. Jangan biarkan diri kita terlena oleh belenggu dunia yang menjerat. Jadikan dhamma peganganmu. Sadarlah semua hanyalah anicca. Jangan biarkan diri kita terlena oleh belenggu dunia yang menjerat. Jadikan dhamma peganganmu. Sadarlah semua hanyalah anicca. Jangan biarkan diri kita terlena oleh belenggu dunia yang menjerat. Jadikan dhamma peganganmu. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta rekan-rekan sedhamma. Namo Buddhaya. Marilah kita bersikap anjali, pemimpin kebaktian menyalakan lilin dan dupa.
Sebelum kita mulai kebaktian, marilah kita bernamaskara secara bersama-sama. Kita buka halaman 55. Arahang sama sang Buddho Bhagawa. Arahang sama sambuddho Bhagawa. Budang Bhagawantang Abiwademi. Budang Bhagawantang Abiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang namami. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Yamako mayang Bhagawantang saranang gata yono Bhagawasata yasaca mayang Bhagavato dhammang rocema imehi sakarehi tang Bhagawantang sasadamang sasawaka sanggang Abi pujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa Guru junjungan kita. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami melakukan puja kepada Sang Bhagawa, Dhamma sejati, serta Sangha para siswa. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubagana Makarang Karomase. Marilah kita mengucapkan penghormatan awal kepada Sang Buddha, Sang Bhagawa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato
Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Andamayang tisaranaga mana patang banamase. Marilah kita mengucapkan 3 perlindungan. Udang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi Buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi Buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, Atiyampi sanggang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Andamayang pancasika pada patang banamase. Marilah kita mengucapkan 5 latihan sila. Panatipata, Weramani, Sikapada, Samadhyami, Adinadana, Weramani, Sikapadang, Samadhyami, Kamesu micacara, Weramani, Sikapadang, Samadhyami, Mustawada, Weramani, Sikapadang, Samadhyami, Surameraya, Majapamadatana, Weramani, Sikapadang, Samadhyami.
Aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad akan melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad akan melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Aku bertekad akan melatih diri menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Andamayang Buddha Nusatinayang Karomase. Marilah kita mengucapkan perenungan terhadap Buddha. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang Buddho Bhagawati. Demikianlah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh sang jalan kenibbana, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, bangun, yang patut dimuliakan. Andamayang Dhammanusatinayang Karomase. Marilah kita mengucapkan perenungan terhadap Dhamma. Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pancata Weditabo Winyuhiti. Dhamma Sang Bhagawa telah sempurna dibabarkan, berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang Sangganusatinayang Karomase. Marilah kita mengucapkan perenungan terhadap Sangha. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Nyayapatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Samicipatipano
Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidam Cattari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneo Pahuneo Anjalika Anjalikaraneo Anutaram Punyaketam Lokasati. Sang Hasiswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sang Hasiswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sang Hasiswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sang Hasiswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka merupakan 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Mereka disebut Arya Sangha, yakni makhluk-makhluk yang telah mencapai Sotapati Maga, Sotapati Pala, Sakadagami Maga, Sakadagami Pala, Anagami Maga, Anagami Pala, Arahata Maga, Arahata Pala. Itulah Sang Hasiswa Sang Bagawa, patut menerima pemberian, tempat bernaung, persembahan serta penghormatan, lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Handamayang saca kriya gatayo banamase. Marilah kita mengucapkan pernyataan kebenaran. Nati me saranang anyang Buddho me saranang waram Etena saca wajena Sotite hotu sabada Ngati me saranang anyang Damo me saranang waram Etena saca wajena Sotite hotu sabada Ngati me saranang anyam Sangho me saranang waram Etena saca wajena Sotite hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddhalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga aku atau Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Dhammalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga aku atau Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanghalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini,
Semoga aku atau Anda selamat sejahtera. Kita buka halaman 67. Handamayang karania meta sutang banamase. Marilah kita mengucapkan suta tentang kasih sayang yang harus dikembangkan. Karania mata kustalena yantang santa pada abisa meca sako uju ca suju ca suwaco casa mudu anatimani santu sako casubaroca apa kicoca salah bukauti santindrio canipakoca apa gabo kulesu ananugido naca kuda sama care kinci yena winyu pare upawadeyung sukinowa kemino hontu sabestata bawantu sukitata yekeci pana butati kasawatawa rawa anawasesa igawaye mahantawa majima rasaka anukatula ditawaye wa adita ye cadure wasanti awidure utawa samba wesiwa sabesata bawantu sukitata na paroro para niku meta ati maneta kata cinam kanci biarosana patigasanya nanya manyasa duka micea mata yata niang putang ayusa eka puta manurake ewampi sababutesu mana sambawaye aparimanang metanca sabah
manang udang adoca tirianca asam badang awerang astapatang ditancarang nisinoa sayanoa yawa tasawigatamido etang sating aditea Brahma meta wiharang idamahu ditinca anu pagamma silawa dasanena sampano kame suinea kedam nahi jatu gaba sea punaretiti. Inilah yang harus dikerjakan oleh mereka yang tangkas dalam kebaikan. Untuk mencapai ketenangan, ia harus mampu jujur, sungguh jujur, rendah hati, lemah lembut, tiada sombong, merasa puas, mudah disokong atau dilayani, tiada sibuk, sederhana hidupnya, tenang indranya, berhati-hati, tahu malu, tak melekat pada keluarga. Tak berbuat kesalahan walaupun kecil yang dapat dicela oleh para bijaksana, hendaklah ia berpikir, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk berbahagia, makhluk hidup apapun juga, yang lemah dan kuat tanpa kecuali, yang panjang atau besar, yang sedang pendek, kecil atau gemuk, yang tampak atau tak tampak, yang jauh ataupun dekat, yang telah lahir atau yang akan lahir. Semoga semua makhluk berbahagia. Jangan menipu orang lain atau menghina siapa saja. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya melindungi anaknya yang tunggal, demikianlah terhadap semua makhluk dipancarkan pikiran kasih sayangnya tanpa batas, kasih sayangnya ke segenap alam semesta, dipancarkan pikiran itu tanpa batas, ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling, tanpa rintangan, tanpa benci dan permusuhan. Selagi berdiri, berjalan atau duduk, atau berbaring, selagi tiada lelap, ia tekun mengembangkan kesadaran ini yang dikatakan berdiam dalam Brahma. Tiada berpegang pada pandangan salah tentang ata atau aku, dengan sila dan penglihatan yang sempurna, hingga bersih dari nafsu indera, ia tak akan lahir dalam rahim manapun juga. Handamayang Brahma Wihara Paranang Karomase. Marilah kita mengucapkan pemancaran Brahma Wihara. Ahang Sukito Homi Niduko Homi Awero Homi Abya Pajo Homi Anigo Homi Suki Atana Pariharami Sabe Sata Sukita
hontu, niduka hontu, awera hontu, abya paja hontu, aniga hontu, suki atana pariharantu, sabe sata duka pamucantu, sabe sata malada sampatito wigacantu, sabe sata kamasaka kamadayada kamayoni kamabandu kamapatisarana yang kama karisanti kalyanang wapapakamwa tasadayada bawisanti. Semoga aku berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk tidak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk memiliki karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri, apapun karma yang diperbuatnya, baik ataupun buruk, itulah yang akan diwarisinya. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta rekan-rekan sedama, setelah kita membacakan parita-parita suci, marilah kita bermeditasi. Meditasi dimulai.
Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Meditasi selesai. Untuk acara selanjutnya, Dhamma Desana diisi oleh Romo Heri. Waktu dan tempat kami persilakan, Romo. Tes 1, 2. Tes. Kayak ini, kayak kencengan. Saya mohon izin untuk duduk di sini ya. Bukan saya tidak mengurangi rasa hormat, cuma sudah disediakan di sini. Oke, kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, terpujilah para Buddha, Namo Buddhaya. Senang sekali saya bisa hadir pada minggu pagi ini di Wihara Siddhartha untuk mewakili tugas dari majelis dari Perkumpulan Pandita Buddha Indonesia yang pakai bajunya seperti ini ya. Yang ketuanya Romo Kartika. Dan juga sedikit perkenalan, nama saya Heri Sugiharto ya. Saya tinggal di Curug dan di sana saya menjadi pengurus dari Cetia Dhamma Dayada. Jadi kalau di sekitaran Curug tuh, kalau dulu ada satu wihara namanya Wihara Punyakarya ya. Nah, dari lokasi Wihara Punyakarya ke Wihara Cetia Dhamma Dayada yang saya pimpin nggak jauh, kurang lebih 1 kilo lebih ya. Itu. Jadi saya mengurus di sana. Kebetulan saya pun ke Wihara Siddhartha ini sudah nggak terlalu asing ya. Saya suka ke sini ya, mungkin dalam acara-acara yang lain. Pada hari ini saya datang mau berbincang-bincang Dhamma. Yang ingin saya tekankan nanti saat saya berbincang-bincang Dhamma, bukan berarti saya yang lebih tahu ya atau lebih benar, tetapi di sini kita sama-sama memahami ya apa yang ada, yang saya akan sampaikan ya. Yang baik kita pakai, yang tidak baik menurut Bapak Ibu silakan jangan dipakai. Seperti itu ya. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada pengurus Wihara Siddhartha yang sudah mengundang saya untuk berbincang-bincang Dhamma pada pagi ini. Saya dilihat di sini umatnya sedikit ibu-ibu nih ya, ibu-ibu, bapak-bapak, yang mudanya mungkin sedikit ya, 1 atau 2. Nah, topik yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini cukup, kalau menurut saya cukup menarik. Mantu PS mertua.
ya. Nah, di sini sepertinya nih ada yang posisinya punya mertua dan juga kebanyakan sih punya mantu ya, gitu. Nah, ini saya awali dengan cerita. Cerita ini, jadi bincang dhamma saya ini sedikitnya cerita. Mudah-mudahan bincang dhamma ini enggak melebar ke hal-hal yang bersifat eh, gosip ya. Bukan gosip sih ini, tapi memang sedikitnya di luaran sana gitu. Adalah cerita-cerita yang seperti ini. Karena Sang Buddha pernah berkata sebab dan akibat gitu. Segala sesuatu yang hadir di dalam diri kita ya, entah yang baik, entah yang buruk, itulah apa yang pernah kita kita lakukan. Ada sebab pasti ada akibat. Ya. Mungkin di sini semua sudah berkeluarga ya. Gitu. Mungkin ada salah satu yang belum berkeluarga. Jadi cerita saya ini saya dapat ya. Ini dari cerita Tiongkok. Dari cerita yang zaman dahulu lah. Kalau kita suka diceritain sama orang tua kita pada zaman dahulu kala gitu, ya waktu kecil kalau kita mau tidur gitu atau berapa gitu ya. Nah ini ada yang namanya pasangan muda yang ingin berkeluarga itu. Saat setelah semuanya berpikir sudah menjalani namanya hubungan, memahami lah pasti dia mau berkeluarga. Setelah diputuskan untuk berkeluarga, biasanya nih kalau orang Tangerang sini ya, si istri itu biasanya suka ngikutin suami. Tapi kalau zaman sekarang nih tahun 2000 ke atas nih, setelah menikah dia pasti pisah sama orang tua. Kadang-kadang orang tua juga udah memfasilitasi. Mama udah beliin nih rumah, entah di Serpong atau di Gading atau di mana gitu. Tapi kalau zaman dahulu ya pastinya rumah orang tua, apalagi anak laki-laki, pasti dia bawa pasangannya, istrinya ke rumah laki-laki. Nah di rumah laki-laki biasanya ya anak laki-laki itu dominan lah daripada anak wanita. Nah, setelah beberapa minggu menikah ya, terjadilah namanya interaksi antara mertua sama mantu gitu. Nah, mungkin minggu pertama, minggu kedua masih oke lah. Tapi beberapa bulan kemudian gitu ya, yang namanya saya nggak menjelekan istri ya, tetapi kadang-kala keterbatasan atau belum siapnya mereka ya sama si mertua perempuan ya. Biasanya kadang-kadang anak saya juga sama, dia belum bisa masak, cuci baju juga masih belentang-belentong gitu, neriska segala apa. Apalagi zaman dahulu ya, itu nggak ada mesin segala apa. Akhirnya timbullah permasalahan gitu. Yang kecil jadi tambah besar. Akhirnya ya si mertua perempuan sama si mantu perempuan ini hubungannya kurang harmonis gitu. Nah, kadangkala si mertua perempuan suka ngomong agak pedes ya. Si mantu karena memang masih muda atau belum lama hanya bisa di dalam hati. Nah, tetapi si
mantunya ini kan kalau tidur kan nggak mungkin ya bareng-bareng sama mertua. Dia tidurnya sama suaminya kan. Nah inilah powernya wanita nih, itu di saat di kamar atau di tempat tidur. Kadangkala suami istri suka ngobrol. Nah, kalau ngobrol di ranjang itu kalau bisa jangan terlalu diperpanjang atau terlalu jangan di sering-sering kita ngobrol di tempat tidur. Karena itu sumber kadangkala ya, sumber yang tidak baik. Ya. Akhirnya si istri ngomong, bicara, ini kok mama begini ya, gitu. Kok mama begini? Terus kata suaminya, udah nggak apa-apalah, turutin aja gitu. Biar Mamas juga senang gitu. Mama senang, saya nggak senang katanya. Gimana nih katanya. Nah, ini sebagai suami kadang-kala kan punya pikiran bingung dia. Ini istrinya yang dia cintain, ini mamanya yang dia sayangin. Ini mamanya yang ngerawatin sampai dari kecil sampai dewasa, ya. Ya istrinya mungkin baru beberapa tahun dan dia juga berarti lah gitu. Ya udah, besokan gitu juga hari demi hari gitu sampai beberapa tahun ya kesabaran si istri ini kayaknya udah kurang udah nggak sabar ya menghadapi si mertua dan si kasih mertua pun tambah cuek, tambah marah-marah, interaksi enggak. Jadi kadang-kadang kan ada mertua marah-marah tapi masih nyuruh-nyuruh atau apa gitu ya. Ini enggak, jadi dingin dah. Akhirnya si istri mengajukan ke suaminya mau pindah rumah. Dia bilang, terus terang saya sudah enggak betah di rumah ini dan saya sudah enggak respect, saya enggak hormat lagi sama mama kamu yang begitu. Pokoknya benci deh, gitu. Terus kata si suami, udahlah, dihibur lagi istrinya, begini gitu. Kata istrinya, pokoknya saya mau pindah. Nah, jadi si suami begini, si istri begini, nggak ketemu. Besok kan ketiduran lah. Besok ngomong lagi si istri, nggak mau lah, pokoknya saya mau pindah. Kalau nggak mau pindah, saya pindah sendiri nih. Kata suaminya, udah jangan pindah dah. Gimana nanti saya ngomong sama mama. Akhirnya tetap berjalannya waktu lagi. Ditunggu-tunggu nggak mau pindah suaminya, si istri suatu malam masuk kamar, dia ngomong sama istri, sama suaminya, kalau kamu nggak mau pindah ya udah, saya udah benci banget nih sama mama kamu, ya. Gimana kalau mama kamu saya bunuh aja ya, karena kamu nggak mau pindah, akhirnya mama kamu saya membunuh gitu. Nah si suami juga kadang-kala ya, maaf kata, ya intervensi dari seorang istri kepada suami, kadang-kala mohon maaf nih ya, yang saya suka renungin, yang saya pernah melihat juga, itu luar biasa. Ya, bicaranya istri mempengaruhi si suami. Akhirnya si suami juga karena memang sudah terlalu banyak masalah cerita istri sama mamanya, akhirnya dibilang, ya sudah terserah kamu gitu. Bener nih, mama kamu saya mau bunuh katanya. Ya udah terserah. Sampai si istri ngomong begitu. Oke, terserah katanya. Udah pagi-pagi si istri ya, kalau zaman dulu kan mungkin ini, dia pergi ke toko obat. Ke pasar lah. Datang ke toko obat, dia tanya, kok ada racun enggak? Ada, kata dia. Racun buat binatang apa, kata dia. Bukan, buat orang. Waduh, kaget juga nih singkongko ini.
buat orang katanya. Iya, nih mertua saya bawel katanya, saya nggak suka katanya. Saya mau racun aja biar dia meninggal katanya, gitu. Singkonya mikir, nah ya, ada nggak kok katanya gitu lagi mikir gitu nih. Ada sih katanya. Ya udah, gimana? Ya udah, nanti saya ke belakang saya racik obatnya katanya. Udah, nggak lama diracik, selesai, dibawa lagi ke depan. Nih obatnya. Cuman ini obatnya banyak nih, katanya. Kenapa obatnya banyak? Katanya. Kalau cuma dikasih sekali dia mati, meninggal, ya. Kamu tahu nggak? Polisi nanti ditanya-tanya. Kalau orang yang punya masalah sama seseorang dan seseorang itu langsung meninggal, yang ditanya sama polisi pasti orang yang nggak suka. Dia pikir-pikir masuk akal juga ya. Bahaya saya nih. Saya juga belum siap kalau ditanya begitu, bisa ketahuan. Nah, kata dia, makanya ya, ini saya kasih obat ini selama 1 tahun. Lama amat kok. Mau nggak katanya. Dipikir-pikir, saya udah berumah tangga berapa tahun ya, udah kuat. Ini tinggal kalau dibilang setahun lah gitu lamanya. Ini saya kasih gitu, pasti dia meninggal nantinya nih. Ya udahlah, pengorbanan 1 tahun lagi katanya. Ya udah kok, ini gimana cara ngasihnya katanya. Mudah katanya, tapi mudah tapi sulit juga. Apa? Setiap pagi atau malam, pokoknya setiap dia ngasihnya, gampangnya kamu katanya dimasakan, ditaruh di makanan dia. Gitu. Nih racun ini ditaruh di makanan. Seandainya pagi nih mertuanya mau makan, dia harus masak, dia masukin racunnya. 1 saset. Plup, gitu. Pikir-pikir ya gampang juga sih. Tapi dalam hati kan gondok juga. Masa gua nyediain makanan udah benci gitu ya. Akhirnya ya nggak apa-apa dah. Konsekuensi gitu. Ya sudah. Tiap hari si istri yang biasanya bangun siang nggak mempersiapkan makanan buat mertuanya, ini tiba-tiba dia bangun pagi siapin makanan buat mertuanya. Mertuanya bangun pagi-pagi ngelihat di meja makan udah ada makanan gitu. Nah si istri ini kan pikirannya hanya tertuju untuk satu tugas dia, menghilangkan nyawa si mertuanya. Ya. Si mertuanya kan namanya manusia kan berpikir juga, kemarin gua marah, tapi ini tiba-tiba nggak ada geluduk, nggak ada geledek gitu ya. Ini mantu saya nyediain makanan, menurut saya juga enak ini makanan. Curiga dia, tapi apa-apanya takut gua diracun nih, atau mungkin dikerjain nanti berak-berak kali kalau habis makan ini. Akhirnya itu makanan hari pertama nggak dimakan. Karena kan punya sifat juga kan manusia, hati-hati. Ya udah, hari kedua pun sama. Gitu, nggak dimakan juga. Waduh, si istri bingung nih, gimana ini ya. Tapi dengan tekad, namanya manusia, kalau udah niat, gunung aja pasti dijalanin gitu, dilampauin lah. Gitu. Kalau nggak niat, ke tetangga juga nggak bakal datang. Gitu. Pokok niat 2-3 hari akhirnya si mertua perempuan juga sayang nih, sayuran makanan nggak dimakan, dibuang gitu. Akhirnya dimakan, dicicipin enak gitu. Setelah dicicipin enak, terus dirasa-rasa nggak sakit perut, nggak apa gitu ya. Enak nih gitu, sehari 2 hari gitu. Nah terus tuh si mertua pasti makan masakan si mantu. Akhirnya yang namanya manusia ya, yang namanya orang super jahat pun dia pasti punya rasa kasihan atau rasa punya kebaikan. Jadi berpikir, ih kayaknya mantu saya udah berubah nih,
udah baik kayaknya nih gitu. Namanya orang berbuat baik sama kita, nggak mungkin kita pun masih berbuat jahat. Nah, suatu hari si si mertua nih kan suka jalan-jalan lah. Kalau sekarang kan ke mall atau kemana gitu. Melihat ada tas yang bagus atau apa gitu. Dia ingat sama mantunya. Saya beliin lah nih tas gitu. Kalau zaman sekarang ya, anggaplah kita bayangin seperti itu. Ya, pulang. Sini, Neng nih, Mama tadi dari jalan-jalan ketemu tas. Suka nggak Neng gitu? Kalau suka, ambil nih. Gitu. Ya sudah. Si mantu ini buat nyenengin aja nih supaya proyek dia terlaksana, diambil. Mau dipakai nggak dipakai urusan belakangan kata. Yang penting gue nyenang dulu. Masuk ke ranahnya si mertua gitu. Jadi akhirnya mantu dan mertua ini ada komunikasi lagi ya. Yang tadinya udah nggak bertegur sapa, mertuanya suka bentak-bentak. Jadi akhirnya rasa apa namanya enak gitu. Si mantu tugasnya dia selesaiin, masak atau beres-beres rumah. Si mertua pun ada kurang-kurang sedikit, ya nyadarin lah bahwa semua orang pun enggak sempurna gitu. Akhirnya sudah berjalan hampir 1 tahun antara mertua sama mantu ini hubungannya baik. Yang namanya manusia lagi, ini namanya manusia, kita bicara di manusia ya gitu. Punya pikiran di mantu ini, mertua udah baik ke saya ya, terus kok saya jahat ya, kalau dibilang di luaran sana dosa atau dibilang ke kita nih karma buruk kan gitu. Oh dosa amat nih ya, nanti mertua meninggal gara-gara saya katanya nih. Akhirnya dia berpikir, kan masih ada sisa obat tuh. Dia besokannya setelah mertuanya kemana, dia datang lagi ke toko obat. Kok masih kenal saya? Masih katanya. Kok ini nih kok kalau penawarnya ada nggak? Kemarin kan kok saya pesen racun buat mertua saya. Kalau penawarnya ada nggak kok? Si tukang obat mesem-mesem. Orang saya lagi kebingungan, kok mau tawa-tawa gitu. Tolong bantu saya kok. Iya kata dia. Gimana kok obatnya? Udah kok bikinin lah kok cepetan gitu ya. Nanti takutnya mertuanya kena keracun itu pelan-pelan itu cepat meninggal. Nah, akhirnya si tukang obat itu, si Ingko itu bilang, sebetulnya saat saya masuk ke dalam mau meracik obat, dalam hati saya pun bergolak. Ya. Racun ada. Ya. Kalau saya menuruti kamu, katanya, saya pun sama seperti kamu, menjadi pembunuh. Ya. Apa namanya membunuh manusia, dan itu karmanya buruk ya. Akhirnya saya berpikir dengan keahlian saya ya, saya bikin bukannya racun tetapi multivitamin. Kalau dibilang sekarang vitamin lah, banyak kan sekarang ya vitamin. Kamu kan nggak tahu kalau saya kan tukang obat. Jadi vitamin ini setiap kamu masukin ke makanan, mertua kamu ini sehat. Gitu. Dia masih belum percaya. Maksudnya gimana nih kok gitu. Iya, ini yang kemarin saya kasih ke kamu itu bukannya racun, itu multivitamin, vitamin buat mertua kamu menjadi sehat. Gitu ya kok ya. Dia pikir-pikir, ngelus-ngelus dada. Benar nggak nih kok? Ya benar. Coba lihat mertua kamu tambah sehat apa tambah ini? Sehat sih kok kelihatannya gitu. Ya. Jadi mertua saya nggak jadi meninggal nih kok. Nah, siapa yang mau meninggal gitu ya?
Jadi kemarin yang dikasih obat itu bukan racun, bukan. Wah, baru belaka ya kata dia, senang dah gitu. Jadi akhirnya dia senang, terima kasih sama si engkoknya, akhirnya dia pulang. Nah pulang pun karena memang proyeknya sudah di cancel sama dia, dan dia orang kalau melakukan kebiasaan, kalau saya dapat dari motivator, 3 bulan. 3 bulan dia lakukan secara terus-menerus tanpa bolong, itu akan menjadi kebiasaan. Ya. Nah, kalau sudah kebiasa, itu yang dia lakukan, dia nggak bakal mengeluh. Ya. Nah, saat itu dia ngadep ke mama mertuanya, dia bilang dia minta maaf, tapi dia nggak bilang bahwa dia ngeracunin. Tapi ada sesuatu yang kemarin tingkah laku dia tidak baik sama mertua. Dan mertua pun dengan senang hati ya merangkul dia bahwa mama pun masih banyak marah sama kamu. Jadi pokoknya hari itu, momen itu sangat terharu semua. Mamanya, istrinya, suaminya, ya itu semua jadi bahagia. Nah, apa yang kita bisa petik dari cerita ini gitu. Jadi di sini kan ada yang namanya loba, dosa, dan moha. Ya, kalau dosa itu kan kebencian kalau di agama Buddha. Ya, loba itu kan keserakahan. Kalau dikaitkan dengan namanya dhamma, atau nanti dari dosa itu kita bisa memanjatkan metta. Karena nggak ada cinta kasih di antara kedua pihak itu, ya akan timbulnya namanya dosa. Metanya nggak ada. Begitupun kita, ya. Kalau kita jarang mengembangkan metta atau cinta kasih kita kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita yang sangat-sangat berharga, ya, sangat-sangat membantu kita menjadi dewasa gitu. Kalau kita nggak bisa mengembangkan metanya itu, ya itu penderitaan sangat-sangat tidak enak. Saya cerita seperti ini, ya ini sedikitnya di luaran sana pasti ada, tapi semoga ya semakin hari ke sini semakin sedikit yang ada curhatan-curhatan seperti itu, ya. Ini pun saya cerita seperti ini sedikitnya ada di dalam diri saya, karena kata Sang Buddha, kita mau bercerita yang baik atau yang buruk gitu, minimal kita bisa pernah sedikit mengalami, dan itu ada di dalam diri saya. Saya lahir tahun 70, saya memutuskan menikah tahun 93, usia saya 23 tahun, istri saya terpaut 1 tahun, dia 22 tahun. Ya. Kalau ini sih perbedaan keinginan aja. Mama saya inginnya istrinya yang jago dagang, pinter dagang. Kebetulan istri saya hanya bisa pinter masak. Gitu. Jadi ada informasi-informasi yang tidak baik yang datang ke mama saya bahwa istri saya begini-begini gitu. Jadi sebelum menikah saya memang sudah mama ngebolehin. Kalau papa sih serah pilihan masing-masing. Nanti kan kita jalanin gitu. Nah, kehidupan saat menikah saya pun nggak direstui, ya pemberkatan pun saya pakai saudara
yang pendamping orang tua. Kata saya is okay, nggak masalah. Gitu. Saya saat mau menikah 1 bulan ya, saat setelah saya lamaran sama istri, saya marah sama orang tua, agak sedikit bentak ya. Nanti anak-anak muda nih jangan suka bentak sama orang tua ya, karma saya jadi begini nih. Gitu. Jangan suka bentak ya. Mau salah kayak gitu orang tua, jangan bentak. Karena walaupun beliau salah ya, dia sangat melekat sama anaknya. Saking melekatnya ya, sesuatu yang nggak baik pun dia lakukan gitu. Jadi mohon maaf nih ya, kalau anak-anak muda jangan sekali-kali bentak, apalagi bentak mama ya. Sakit katanya. Bukan sakit sih, tapi itu nanti kita menimbulkan karma ya, membuat karma buruk ya. Nah, setelah saya menikah, kan biasa kalau orang Tangerang biasa pulang 3 hari apa 4 hari, saya lupa tuh mertua ke meja abu, pasang yo ya. Saat itu saya datang, mama lagi di meja makan. Saya say hello, nama Skara, Ma, Cucun pulang sama istri gitu. Gimana kabarnya? Mama diam aja, cuek ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Mungkin mama lagi marah, pulang gitu. Saya pun nggak dapat rumah. Warisan pun harusnya yang punya saya itu di cancel gitu. Kata saya mungkin hati saya masih anak muda ya, umur 23 tahun. Saya nggak apa-apa, saya nggak punya harta juga gitu. Mau ngontrak juga nggak apa-apa kata saya. Kalau saya nggak punya, saat itu saya punya toko orang tua tapi udah dipercayain sama saya. Bapak, nanti saya usaha, kalau saya nggak kerja, saya ke pasar lah, cari-cari, bantu-bantu orang pagi-pagi, 10.000, 20.000 buat makan cukup. Itu emosi saya gitu ya. Tapi saudara atau papa bujuk mama supaya saya ini dikasih posisi lagi gitu. Memang hak saya di sini, taruh di sini lagi gitu. Saya tinggal di dalam pabrik koko saya. Lucu juga ceritanya, bukan lucu. Kalau saya ingat-ingat mesem-mesem ya, gitu. Saya tuh pabrik karena kecil juga sih, 500 meter bikin lemari. Saya kata Kokoh, Cun, lu mau tinggal di mana? Di sini nggak ada tempat gitu ya. Udahlah itu aja tuh gudang saya keluarin semuanya 3x3 kayaknya. Saya cat rapi lagi gitu ya, saya sendiri itu yang ngerjain. Kadang-kala lapar juga saya tahan gitu sebelum saya menikah ya. Kamar pengantin saya seperti itu. Saya dulu kan jaga toko, punya toko, saya pesen kamar set, itu semua cancel ya. Cuma ranjang ramin, ranjang kayu, lemari pintu 2 yang triplek, udah gitu aja. Tapi senang sih, karena memang ya ya bahagia sih, memang kan karena kita pilihan. Karena saya juga sebelumnya saya dijodohin sama wanita lain, kata saya enggak lah, itu seperti kayak adik saya gitu. Jadi saya kenal keluarganya juga karena saya memilih pasangan. Nah, saat itu istri saya kan masak kan cuma untuk berdua nih. Kadang-kala masak tanggung. Istri kadang-kala suka masak, suka agak banyak. Akhirnya saya berpikir gini, yaudah masak aja deh. Nanti bukan sisain, pisahkan. Ini nanti kita bawa ke mama, ke orang tua. Ya. Kata istri, oke, udah.
Saya bawa tuh setiap siang nih mah makan ya, bukan beli. Ya udah, nggak tahu saya karena rumah sama saya kan jauh, ada 2 kiloan lah. Ya udah, besokannya seminggu 2, 3, 4 kali lah saya masakin. Walaupun di sana ada pembantu. Mau dimakan nggak dimakan ya nggak tahu saya gitu. Terus saja akhirnya koko atau papa negosiasi, mama juga sedikit melemah. Ya udah, saya nih sudah tinggal di sini lagi gitu. Ya udah, istri kan biasa masak, saya usaha lagi ya. Terus tiap hari saya anterin makan. Sampai beliau kan sudah meninggal. Sampai saya ini setelah beliau ini, kalau siang itu mama papa udah nungguin di depan rumah. Mau makan. Karena saya udah punya pembantu, saya anterin sama pembantu. Bawa apa Tin, katanya, kata ke pembantu. Oh ini. Ya baru mereka berdua masuk makan gitu. Kebetulan mungkin ya rasa dan cita rasanya masakan istri saya itu suka mereka gitu. Mantu-mantu yang lain juga ada, tapi jarang masakin ya. Terus ada juga mantu yang bisa masak tapi tesnya rasanya nggak sesuai. Malah kadang-kala yang ini dipinggirin, yang saya dimakan, istri saya, yang masakan istri saya dimakan. Jadi sampai, kalau ini kepanjangan ya, mungkin udah sedikit waktu. Jadi intinya yang saya ingin sampaikan itu tadi, kita harus bagaimana mengembangkan metanya kita ya, cinta kasih, atau kita bagaimana supaya kekeliruan, miskomunikasi antara mantu sama mertua akan terjalin. Itu bukan mantu sama mertua aja. Dalam kehidupan kita, istri sama suami gitu, saling banyak memahami. Kebetulan saya tahun 93 menikah, sekarang 2023 udah 30 tahun. Suka dan duka saya sudah jalanin ya. Yang namanya duka juga ada, yang namanya senang juga banyak. Gitu. Bagaimana kita memandang sesuatu. Sesuatu itu kalau menurut saya netral. Entah manusia, entah binatang atau siapapun juga benda mati itu netral. Hanya otak kita aja yang menganalisa. Ya. Semua itu netral. Hanya otak manusianya aja ya, otak kita aja yang menganalisa. Bisa kurang, bisa sedang, bisa lebih. Kalau lebih nanti bisa duka, ya. Nah, kalau kurang mungkin bisa duka juga. Jadi sedang-sedang aja. Kalau kata Sang Buddha kan jalan tengah, gitu. Bagaimana memandang kita sebagai istri sebagai suami? Suami jangan begini, kan, gitu. Akhirnya ngatur, kurang keharmonisan. Nah, si suami juga begini, istri harus rajin ngurus rumah tangga, anak segala apa gitu. Nanti kalau mereka enak, kalau mereka nggak terima pasti marah-marah. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Intinya semoga kita bisa memahami apa yang namanya loba, dosa dan moha, dan juga meta ya. Karena waktu saya hanya sampai jam 10.45, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada, kalau bisa saya jawab gitu. Saya minum dulu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ya nggak apa-apa ya. Saya ucapkan
Mohon maaf bila tadi bincang-bincang saya ada sedikit menyinggung atau bagaimana, bukan berarti saya bagaimana tidak apa tidak merasa seperti itu gitu ya. Akhir kata terpujilah para Buddha, Namo Buddhaya. Sebelumnya kita akan tutup dengan membacakan sedikit parita. Kita rangkapkan kedua tangan kita, beranjali. Setelah kita melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan hari ini atau di masa yang lain, ya dapat memberikan kebahagiaan untuk diri kita dan juga dapat memberikan kebahagiaan untuk para keluarga kita dan juga untuk memberikan kebahagiaan kepada para leluhur kita, sanak keluarga kita yang sudah meninggal. Semoga mereka berbahagia, semoga mereka terbebas dari penderitaan. Idang wo natinang hotu sukita hontu natayo, idang wo natinang hotu sukita hontu natayo, idang wo natinang hotu sukita hontu natayo, bawatu saba manggalang rakantu saba dewata, saba buddha nubawena sada soti bawantu te, bawatu saba manggalang rakantu saba dewata, saba dhamma nubawena sada soti bawantu te, bawatu saba manggalang rakantu saba dewata, saba sangha nubawena sada soti bawantu te. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Terpujilah para Buddha, Namo Buddhaya. Terima kasih untuk Romo Dhammadesananya, semoga membawa manfaat buat kita semua. Untuk selanjutnya, mari kita berdana. Marilah kita berdana untuk kepentingan dhamma. Kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci, berdana kita semua dengan hati ikhlas rela, semoga karma baik kita dirahmati Sang Tri Ratna.
suci, berdanalah kita semua dengan hati. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk dananya anumodana. Untuk selanjutnya pengumuman. Salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Sedikit pengumuman dari Wihara Siddhartha. Kebaktian minggu depan, Dhamma di sana akan disampaikan oleh Romo Tio. Kebaktian seperti biasa dimulai pukul 9 pagi. Untuk menambah kebajikan, kita bisa setiap hari berdana makan kepada Sangha yang dimulai pada pagi hari jam 7 dan siang jam 11. Kebetulan sekarang ada 3 bante di Wihara Siddhartha. Pada minggu ini dana makan umat didanakan oleh Bapak Franz Yoga. Anumodana kepada Bapak Franz Yoga. Setiap hari ada kegiatan chanting yang dipimpin oleh Bante Abirato dimulai pada pukul 6.30 sampai selesai. Bagi teman-teman yang ada waktu dipersilakan untuk hadir. Demikian sedikit pengumuman dari Wihara Siddhartha. Selanjutnya, pemimpin kebaktian akan menutup kebaktian dengan membacakan Etawata. Kepada pemimpin kebaktian dipersilakan. Mari kita buka halaman 79. Handamayang etawata dinang karomase. Marilah kita mengucapkan parita etawata. Etawata seamhehi sambata punya sampadang sabe dewa anumodantu sabah sampati sidia etawata seamhehi sambata punya sampadang sabe buta anumodantu sabah sampati sidia etawata seamhehi sambata punya sampadang sabe sata anumodantu sabah sampati sidia akasata sebumata dewa nagamahidika punyangta anumoditwa cirang rakantu
lokasanti akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu Indonesia idang wonatina hotu sukita hontuna tayo idang wonatina hotu sukita hontuna tayo idang wonatina hotu sukita hontuna tayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotuca pito bawatu lokaca raja bawatu damiko akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumo ditwa cirang rakantu sasanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu destanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu wihara sidarta akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu para dermawan akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu mamparanti sadu sadu sadu. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua dewa turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk halus turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk hidup turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi perdamaian dunia. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi,
para dewa dan naga yang perkasa. Setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi Indonesia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga hujan tepat pada musimnya. Semoga dunia maju dengan pesat, serta selalu bahagia dan damai. Semoga pemerintah atau pimpinan berlaku lurus. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi ajaran. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi pembabaran dhamma. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi Wihara Siddhartha. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi para dermawan. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita tutup kebaktian dengan membacakan nama Karagata secara bersama-sama. Arahang sama Sang Buddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Terima kasih. Namo Buddhaya.
peganganmu. Mungkin hati kita bertanya tentang maknanya damai. Coba simak kembali semua sabda Sang Buddha. Banyaklah berbuat baik, pasti hidup kan berbahagia. Sadarlah semua hanyalah anicca. Jangan biarkan diri kita terlena oleh belenggu dunia yang menjerat. Jadikan dhamma peganganmu. Sadarlah semua hanyalah anicca. Jangan biarkan diri kita terlena oleh belenggu dunia yang menjerat. Jadikan dhamma peganganmu. Sadarlah semua hanyalah anicca. Jangan biarkan diri kita terlena oleh belenggu dunia yang menjerat. Jadikan dhamma peganganmu. Berbahagialah yang hidup tanpa benci, berbahagia yang tiada